Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aula Febi Anggraini dengan NIM 0505 1282025042 dari Program Studi Budidaya Perairan Angkatan 2020, jurusan Perikanan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai hasil dari review jurnal untuk mata kuliah bahan pakan alami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang masalah yang terdapat pada jurnal, solusi, cara kerja, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan, pengaruh penggunaan mikroalga dan sumber informasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyampaikan pengantar di mana di sini berisi pendahuluan, solusi dan metodologi atau cara kerja. Pada pendahuluan, di sini saya dapatkan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam sumber atau jurnal yang saya gunakan adalah saat ini pada sebagian bahan pakan berasal dari pakan ikan atau tepung ikan dan tanaman darat yang bernilai cukup rendah. Namun, untuk melakukan peningkatan pada pakan ikan itu tidak bisa dilakukan karena akan mempengaruhi kelestarian ekosistem di perairan, sehingga perlu adanya sumber alternatif dan ramah lingkungan. Kemudian solusi yang ditawarkan pada jurnal ini adalah menjadikan mikroalga sebagai alternatif tepung ikan. Karena mikroalga memiliki campuran protein, lipid dan karbohidrat yang tepat untuk melindungi kesehatan ikan. Selain itu, mikroalga memiliki asam amino yang seimbang sehingga bisa mengurangi pengeluaran dalam pembelian suplemen asam amino yang mahal. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja, di mana yang pertama itu adalah menggunakan pasta mikroalga, di mana merupakan alternatif pakan segar yang khususnya bermanfaat pada sistem penetasan kecil karena menghilangkan pengoperasian reaktor alga di sepanjang penetasan. Nah, teknik yang populer digunakan adalah sentrifugasi dan memodifikasi pH. Selanjutnya adalah cara yang kedua adalah formulasikan berbasis pelet, di mana metode yang populer dalam teknik ini adalah ekstrusi, di mana proses ini melibatkan tekanan suhu yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi, dan juga gaya geser. Dan terakhir adalah cara kerja menggunakan air hijau dan poliaquakultur, yang teknik ini dapat menjadi solusi terkait pakan yang tidak tersedia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dan juga kerugian menggunakan mikroalga sebagai alternatif pakan ikan. Adapun keuntungannya, yang pertama adalah mikroalga mengandung berbagai pigmen, senyawa pelindung dan metabolit sekunder yang mungkin bermanfaat bagi ikan budidaya. Kemudian mampu menghasilkan asam lemak tak jenuh ganda yang mengandung SCO dengan kemurnian yang tinggi. Kemudian adanya kerugian yang mana mengandung logam berat, adanya faktor anti nutrisi seperti lektin dan juga asam fitat serta tripsin yang dapat menghambat amilase. Kemudian yang terakhir adalah polisakarida kompleks yang mikroalga yang menyebabkan kecernaan memburuk. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pengaruh mikrobiologi berdasarkan yang pertama, pertumbuhan dan pertambahan bobot ikan, kedua rasio konversi pakan dan asupan pakan, ketiga kecernaan, dan keempat adalah kualitas air. Pada pengaruh mikrobiologi berdasarkan pertumbuhan dan pertambahan bobot ikan, dalam jurnal dijelaskan bahwa ketika spesies air diberi pakan atau makan yang mengandung konsentrasi rendah dan sedang sampai dengan 2-10% mikroalga, maka akan memberikan pertumbuhan atau perkembangan pada berat badan yang lebih baik pada ikan. Kemudian rasio konversi pakan dan asupan teknik pakan, di mana dalam jurnal dibahas mengenai asupan pakan meningkat seiring dengan kemajuan atau hari. Namun dalam pemberian alga yang tinggi juga dapat menyebabkan kelaparan pada beberapa spesies, sehingga konsentrasi mikroalga harus dioptimalkan dalam pakan sehingga spesies ikan yang dipilih akan memiliki rasio konversi pakan yang rendah dan asupan pakan yang lebih baik. Kemudian adalah kecernaan, di mana
memiliki kecernaan protein dan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun. Itu yang terdapat pada jurnal, sehingga adanya penggunaan enzim bromelain akan juga membantu meningkatkan kecernaan pada pakan ikan berbasis spirulina pada benih ikan. Contohnya adalah ikan nila. Karena variasi pola pakan atau makan dan juga fisiologi pencernaan pada beberapa spesies ikan itu berbeda, sehingga manfaat nutrisi mikroalga pada suatu spesies hewan target umumnya tidak menjamin hal yang sama pada spesies lain. Misalnya kita pakai udang di mana tidak memiliki perut yang asam, dan ikan memiliki periode transis usut yang lebih lama yang dapat menyebabkan kecernaan yang buruk dari bentuk kompleks nutrisi alga. Oleh karena itu, diperlukannya analisis kecernaan mikroalga yang menyeluruh. Jika gangguan sel mikroalga secara fisik atau mekanis dan enzimatik digunakan untuk meningkatkan kecernaan mikroalga, maka harus juga dapat diukur secara industri. Kemudian adalah pengaruh terhadap kualitas air, di mana dijelaskan pada jurnal, yaitu alga mikro memiliki komposisi mineral berkisar antara 2,4% hingga 4,8% dari total berat keringnya. Nah, dalam alga atau mikroalga ini sendiri juga mengandung kalsium, kalium, besi, tembaga, natrium, belerang, zinc, fosfor, dan magnesium. Semuanya melimpah pada mikroalga. Kemudian juga menurut sebuah penelitian di dalam jurnal ini juga, penambahan mikroalga itu kaya mineral ke makanan salmon, sehingga akan membantu meningkatkan tekstur dan juga rasa ikan. Berikutnya adalah sumber. Nah, sumber di sini merupakan jurnal, judul jurnal, dan juga tahun jurnal yang saya gunakan. Di mana jurnal yang saya gunakan itu adalah keduanya adalah jurnal internasional. Yang pertama adalah Journal of Biotechnology pada tahun 2021 dan ditambah dengan referensi lain, yaitu dengan jurnal Advanced Microbiology Letters Journal pada tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tindakan yang tidak mengenakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.